Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya mau membahas tafsir surat Al-Imran ayat 103. Surat Al-Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kepada hablullah. Hablullah itu selalu memegang teguh prinsip yang sudah Allah berikan. Allah membuat janji dengan manusia. Ahad itu janji, kesepakatan, yaitu tauhid, hanya menyembah kepada Allah saja, tidak melakukan kemusyrikan, dan juga syariatnya, menjalankan syariat-syariatnya, dan juga apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu perintah hal-hal yang wajib, kemudian diikuti dengan hal-hal yang sunnah. Wala tatafarraqu, maksudnya wala tatafarraqu itu jangan melakukan hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Jadi bukan berarti jangan bercerai-berai langsung, tidak. Tetapi jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan umat Islam atau seorang muslim dalam satu komunitas itu saling bercerai-berai. Karena kalau semua orang itu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak akan terjadi perpecahan. Agama Islam itu bukan agama yang mengajak ke perpecahan, tetapi agama yang mengajak pada tauhid, koneksi dengan Allah, berhubungan dengan Allah, karena syariatnya sudah jelas, ya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dianjurkan, mana yang diperintahkan, itu sudah jelas, ya. Tetapi kenapa orang berpecah? Ya, orang berpecah belah ya karena pertama, kemusyrikan. Sebagian orang mungkin ngaku muslim tetapi dia musyrik. Kemudian yang kedua, kebid'ahan. Mungkin dia ngaku muslim tetapi dia melakukan kebid'ahan. Ketiga, yaitu maksiat, dosa besar, ya. Karena dosa besar orang akhirnya berpecah belah. Nah itu, ini maksud dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Allah bilang, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Maksudnya, ingat-ingatlah nikmat ketika kalian sekarang ini muslim, bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dibandingkan dengan dulu ketika kalian sebelum masuk Islam. Jadi bangsa Arab dulu dan bangsa-bangsa lain, bangsa Persia, Romawi, Qibti, Habasyi, ya sekitar Jazirah Arab itu kan mereka saling koneksi dulu, saling jual beli, dagang. Nah, mereka dulu saling bercerai-berai, ya.
suku ini, suku Arab ini, ya ini saling membangga-banggakan antara satu suku dengan suku yang lain. Begitu juga di Afrika, satu suku berbangga dengan suku yang lain. Begitu juga di Mesir, di Syam, begitu juga di Persia dan negara-negara lain. Tiap wilayah itu atau kerajaan itu punya komunitas suku dan kabilahnya. Nah, tiap-tiap kabilah dan suku ini mereka punya sesembahan, punya patung sendiri. Thaqif punya patung sendiri disembah. Kemudian suku-suku yang lain itu di Yaman punya Ka'bah sendiri, punya patung sendiri, ya seperti itu. Masing-masing suku punya patung, punya sesembahannya. Kemudian saling bermusuhan, ya, melakukan maksiat dan lain-lain. Maka Allah datang dengan nabinya, kemudian Islam. Fajama'allahu qulubakum ala mahabbatihi wa mahabbati rasulih. Jadi ketika Islam datang, maka semua suku-suku ini disatukan di bawah bendera Islam, yaitu tauhid, mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah lah yang memberi hidayah ke hati-hati kalian. Wa alqa fi qulubikum mahabba ba'dukum li ba'd. Sehingga Allah hujamkan di hati kalian itu rasa cinta antara satu suku dengan suku yang lain, bangsa Arab dengan Persia, Persia dengan penduduk Syam dan Mesir, Habasyah, ya, tidak saling membeda-bedakan atas suku atau penyembahan selain Allah. Sehingga kalian yang hub itu karena keimanan, masuk Islam dan iman, ya, atas dasar iman, ya, bukan atas dasar nasab. Wa kuntum ala hafatin nar jahannam. Jadi asbahtum bifadlihi ikhwana. Ini keutamaan dari Allah, ya. Mirip dengan ayat yang sebelumnya, yaitu yang saya jelaskan di surat Yunus. Ini keutamaan dari Allah, ya. Hidayah dari Allah, yaitu Islam. Ketika kalian Islam, hati kalian menjadi lunak atas dasar iman. Kalian saling bersaudara. Atas dasar iman kalian saling bersaudara. Wa kuntum ala hafatin nari jahannam. Sedangkan kalian sebelumnya ketika bercerai-berai, punya sesembahan sendiri, ya, saling melakukan kebid'ahan dan maksiat, ya, akhirnya kalian itu sudah hampir di ujung neraka jahanam, hampir, ya. Fa'adakumullah bil Islam wa najjakum minan nar. Maka Allah memberi hidayah kalian dengan keislaman dan menyelamatkan kalian dari neraka. Kama bayyanallahu lakum ma'alimul iman as-sahih fakadzalika yubainu lakum kullu ma fi salahukum litahtadu ila sabilir rasyad wa taslukuha fala tadillu anha. Jadi ayat ini justru peringatan untuk tetap istiqomah dalam keimanan dan atas dasar, dan persatuan itu atas dasar iman, ya. Bukan atas dasar ormas atau partai atau kebid'ahan, bukan, ya. Jadi persatuan atas dasar iman. Allah lah yang menyelamatkan kita sebagai muslim. Maka ini peringatan dari Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Jadi Allah itu sudah memberi ayat ini jelas kepada kalian. Maka semoga kalian menjadi orang-orang yang diberi petunjuk, diberi kebijaksanaan, diberi petunjuk yang lurus, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau yang melanggar ayat ini, ya, ada sekelompok orang yang mereka itu menjunjung tinggi ilmu-ilmu di luar Islam seperti logika dan filsafat atau teosofi dan sejenisnya, lalu membuat penafsiran baru, ya, bahwa
Yang salah itu berpecah belah. Ayo kita bersatu walaupun kita beda-beda eh, keyakinan. Itu bukan persatuan, ya. Itu adalah pengerusakan, ya. Mungkin persatuan jenis ini hanya berlaku kalau dalam satu negara, ya. Dalam satu negara, persatuan atas dasar perbedaan karena punya tujuan membangun negara. Tetapi itu bukan persatuan ukhrawi atas dasar agama, tetapi persatuan atas dasar watani, nasionalis. Ya. Itu hanya urusan dunia. Ya. Tapi yang kita bahas adalah urusan akhirat. Kita sebagai muslim, apakah kita berhablum minallah, berkoneksi pertama kepada Allah, prioritas, atau prioritasnya adalah ormas, ya. Ya. Kayak sekarang yang lagi rame itu, ada satu ormas muslim, ya. Eh, Mereka membuat kajian di musola, kemudian ada ormas lain sama-sama muslim, ya, mau ngisi di situ dilarang, jangan ngisi di sini, ya. Karena beda bendera, ya, bendera saya sama kamu beda, akidah saya sama kamu beda, ya. Maka kamu tidak punya hak dakwah di sini, kamu dakwah ke tempat lain, ya. Atas dasar apa? Ya, itulah yang namanya ta'assub, yaitu fanatisme. Padahal mereka membaca Al-Quran ini, mereka membaca Al-Quran khataman, ya. Dan orang yang dilarang dakwah itu juga dia membaca Al-Quran khataman, ngerti makna ayat ini, ya. Tetapi karena itu tadi hawa nafsu, manusia punya hawa nafsu, punya asobiyah, ya, fanatisme, juga punya semacam dengki, ya. Karena kita hidup di dunia, pasti kita punya rasa dengki, cemburu, takut disaingi, dan lain-lain. Ya, itu semua adalah bisikan syaitan. Kalau muslim hakiki, dia ngerti, faham isi Al-Quran, dia tidak akan melakukan seperti itu. Dia akan berpegang teguh pada ajaran Allah, bukan pada ormas. Ormas hanya wasilah, alat. Bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu mendidik para sahabat, dan sahabat mendidik tabi'in, dan tabi'in mendidik tabi'ut tabi'in, itu dengan prinsip Al-Quran, ya. Mereka tidak perlu buku filsafat, logika yang serumit seperti itu, ya. Mungkin mereka pakai buku seperti buku teknik, buku kedokteran, ya, pada bidang-bidang duniawi, ya. Tapi tidak masuk pada hal-hal agama, ya. Seperti itu. Jadi Al-Quran ini sudah jelas menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita semua jami'an wala tafarraqu. Jangan sampai kalian melakukan hal yang menyebabkan kalian bercerai-berai. Itu tadi, ya, kemaksiatan, kebid'ahan, kemusyrikan. Dan itu jelas kita lihat. Ada orang muslim, ngaku muslim tapi main sihir, ya. eh, ke tukang sihir atau tukang peramal, ya. Meramal-meramal itu, terus apalagi membuat jimat, ya. Itu yang menyebabkan perpecahan, ya. Bukan orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar itu yang menyebabkan perpecahan, bukan. Justru orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini yang menyebabkan umat Islam saling berpecah. Termasuk kasus itu tadi, ya. Jadi kita kembali kepada Al-Quran. Kita boleh, ya,
datang ke pengajian, ke ustadz, ke siapapun orang ahli agama walau beda madhab, kecuali Syiah. Ya, kalau madhabnya Sunni, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, nggak masalah. Ya. Tetapi kalau mereka menyelisihi Al-Quran, ya jangan diikuti. Ya. Karena mereka manusia, bukan makhluk yang maksum seperti Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tidak mengajak kecuali pada kebenaran. Ya. Sedangkan ulama bisa saja bersalah. Ya. Nah, seperti itu. Semoga jelas. Hakadha wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.